kita sudah membahas 3 dari rukun Islam yang sudah kita sebutkan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Jibril yang disebut dengan Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Jalla wa ala. Kemudian wa tuqimas shalah, ya, mendirikan salat, dan kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan mendirikan salat tersebut. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, dan membayar zakat. 3 dari rukun tersebut yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada rukun yang keempat, Shaum Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ma makna shaum? Yang pertama adalah yang harus kita pahami apa arti dari shaum itu sendiri. Apa makna dari puasa itu? Ya. As-shaumu lughatan, ya, puasa secara bahasa, ya, al-imsaku wal kaffu anisyai. Al-imsak yaitu menahan, ya, menahan. Jadi yang sering kita dengar, ya, di bulan Ramadan itu ada waktu namanya waktu imsak, ya. Ini secara bahasa artinya adalah waktu menahan. Maka keliru apabila imsak tersebut didahulukan 10 menit sebelum adzan subuh, ya. Yang mana imsak itu, ya, akan kita bahas kapan kita memulai menahan di dalam puasa Ramadan tersebut, ya. Pertama al-imsak, ya, menahan. Wal kaffu anisyai, menahan, ya, atau mencukupkan dari sesuatu, ya. Mencukupkan dari sesuatu. Qala ta'ala ikhbaran an Maryam, ya. Dalilnya apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkabarkan tentang kabar, ya, Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, ya, di mana Allah mengatakan, Maryam mengatakan, inni nadartu lirrahmani shauma, ya, sesungguhnya aku bernazar lirrahmani shauma, untuk Rahman saum. Apa arti saum di sini? Ai samtan wa imsakan anil kalam, ya. Arti puasa di sini dia, ya, samtan, ya, diam, wa imsakan anil kalam, menahan diri dari berbicara. Nah, maka puasa dapat diartikan secara bahasa artinya adalah menahan, ya. Adapun secara syariat dia adalah imsakun anil muftirat, ya, menahan dari segala yang membatalkan puasa, dari segala bentuk perbukaan, ya. Min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi ma'an niyah, mulai dari terbitnya fajar, ya, sampai ila ghurubish syams, sampai terbenamnya matahari, ma'an niyah, ya, beserta dengan niatnya, ya. Nah, di sini kita dapat pemahaman bahwasanya kita menahan itu mulai dari terbit fajar, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, ya, sampai jelas benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Maka di situ kita mulai menahan. Adapun waktu imsak yang ada dibuatkan waktu-waktunya tersebut, maka ini keliru, ya. Terkadang ada 10 menit. Ya, 10 menit ini kita bisa makan sahur, ya. Yang 10 menit ini, dan afdalnya adalah sahur itu diakhirkan, ya. Sahur itu diakhirkan, ya. Maka tidak benar kalau kita menahannya lebih dahulu. Sementara di situ kita masih diperbolehkan untuk makan sahur, ya. Mata furidas siyam, ya, kapan
puasa ini dia diwajibkan, ya, mulai diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin, kapan waktunya. Nah, beginilah seluruhnya dari amalan-amalan, ya, disebutkan oleh para ulama, ya, kapan dia mulai diwajibkan, ya, kapan wahyu turun tentang uh, wajibnya ibadah ini, kapan Allah wajibkan ibadah ini. Begitu dia konsep ibadah yang mana kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu kaidahnya al-aslu fil ibadah at-tahrim, ya, asal dari ibadah itu adalah hukumnya haram sampai datang perintah untuk mengerjakan ibadah tersebut, ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Furidha siyamu fi Sya'ban min as-sanati ats-tsaniyati lil hijrah. Ya. Puasa ini dia mulai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban, ya. Pada tahun yang kedua setelah hijrah, ya. Pada tahun kedua setelah hijrah di bulan Sya'ban tepatnya baru dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa di bulan Ramadan, ya. Ma fawaidus siyam. Nah, apa faedah dari siam ini atau puasa ini sampai dia menjadi ibadah, perintah, bahkan dia diberikan pahala yang tanpa batas, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa seseorang itu pahala dari puasanya, ya. Nah, di sini yang pertama adalah as-siyamu junnah, ya. Fawaidus siyamu katsirah, ya, keutamaan atau faedah dari puasa itu banyak, ya. Minha, ya, di antaranya adalah as-siyamu junnah. Nah, dalam menetapkan suatu faedah di atas amalan-amalan ibadah, maka ini kita butuh kepada dalil, ya. Tidak boleh seseorang mengatakan kalau baca ini faedahnya ini, baca surat ini faedahnya ini, ya, dengan tanpa dalil, tidak boleh, ya, karena jaza, ya, pembalasan ini atau faedah ini yang berikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hak seorang hamba dia menetapkan apa yang seharusnya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah faedah dari puasa tersebut adalah as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai, ya, minasyahawat, ya, dari syahwat, ya, dari syahwat, ya, fid dunya wa minal adzabi fil akhirah, dari syahwat di dunia dan dari azab di akhirat, ya. Nah, puasa ini dia menjadi perisai bagi seorang hamba, ya, dari syahwatnya. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memotivasi para pemuda untuk menikah, ya, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, ya, wahai para pemuda, bagi yang, ya, dia sanggup, ya, telah sanggup baginya untuk menikah, maka dia disuruh untuk menikah, ya. Nah, bagi yang tidak bisa, ya, artinya belum sanggup, ya, maka disuruh dia untuk berpuasa, ya. Karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya puasa tersebut, ya, dia dapat, ya, mencegah seseorang dari syahwatnya. Ya. Taib. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, as-siyamu junnah. Nabi mengatakan puasa itu adalah perisai. Wa idza kana ahadukum yauman shaiman fala yarfuth, ya. Apabila seseorang di antara kalian, ya, berpuasa, maka hendaklah dia jangan berkata kotor atau berbuat kotor, atau bisa juga diterjemahkan sebagai yarfuth, yaitu maksudnya adalah berhubungan suami istri. Wa qawlihi, dan juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar, ya, puasa itu adalah perisai, ya, dan dia adalah benteng yang membentengi diri seorang hamba dari api neraka. Nah, ini manfaat yang besar bagi seorang mukmin yang mana tujuannya adalah agar bagaimana kehidupan akhiratnya nanti dia selamat, ya. Nah, yang kedua, ya, as-siyamu, ya, puasa, ya, yashfa'u li sahibihi yaumal qiyamah, dapat memberikan syafaat bagi orang yang melakukan puasa tersebut pada hari kiamat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'an, ya, bahasanya puasa dan Al-Qur'an itu keduanya bisa memberikan syafaat lil 'abd,
untuk seorang hamba. Yaqulus siyam, di mana besok puasa akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wa syahwat. Ya, sesungguhnya aku, kata puasa, menahan orang ini yang mengerjakan puasa tersebut minat ta'am wa syahawat, dari makanan dan syahwatnya bin nahar, pada siang hari, ya, yang mana pada hakikatnya diperbolehkan kita makan dan minum, tapi karena kita mengerjakan puasa, kita cukupkan diri kita, kita tahan diri kita dari makanan dan syahwat bin nahar, di siang bulan Ramadan. Fasyafi'ni, ya, baik di bulan Ramadan maupun puasa biasa, puasa sunnah, ya. Fasyafi'ni fi, maka izinkan aku memberikan syafaat kepada orang ini. Wa yaqulul Quran, begitu juga dengan Quran mengatakan mana'tuhun nauma bil lail, ya, aku telah mencegah atau menghalangi tidurnya di malam hari yang harusnya dia pergunakan untuk tidur, tapi dia pergunakan untuk membacaku. Kemudian akhirnya keduanya diizinkan oleh Allah, fayusyaffa'an, memberikan syafaat kepada orang yang melakukan dua amalan tersebut, ya. Nah, di sini garis bawah bagi kita, faedah di luar pelajaran kita adalah membaca Al-Quran di malam hari itu adalah suatu keutamaan yang besar, ya. Di sini disebutkan dalam hadis mana'tuhun nauma bil lail, ya, yang mana orang ini yang dapat syafaat dari Al-Quran adalah tatkala dia pergunakan waktu malamnya untuk membaca Al-Quran, ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang dimuliakan Allah, as-siyamu, ya, sababun lidukhulil jannah. Puasa ini dia menjadi sebab bagi seseorang dia masuk ke dalam surga, ya. Sangat agung apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan terhadap orang yang melakukan puasa ini. Liqaulin Nabi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innalil jannati baban yuqalu lahu rayyan, ya, di surga itu ada satu pintu yang disebut pintu tersebut dinamai dengan babur rayyan, ya. Qala, ya, yuqalu lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuqalu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya, akan dikatakan, ya, kepada orang-orang, aina shaimun, ya, mana orang-orang yang berpuasa, halummu ila rayyan, ya, mendekatlah, kemarilah kalian kepada babur rayyan ini, ya, pintu masuk surga bagi orang-orang yang mengerjakan puasa. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa dalikal bab, ya, apabila telah masuk orang terakhir yang berhak masuk ke dalam pintu tersebut, maka pintu tersebut pun ditutup. Artinya apa? Tidak ada selagi orang yang berpuasa tidak boleh masuk ke dalam tempat tersebut, ya. Khusus bagi orang yang berpuasa. Ini keagungan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Baik. Selanjutnya adalah saumu, ya, kafaratun lil khataya wad dunub, ya. Puasa ini dia menjadi penggugur terhadap khataya, ya, kesalahan-kesalahan, wad dunub, dan dosa-dosa kita. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi, ya, musibah bagi seorang laki-laki itu adalah fi ahlihi, dalam keluarganya, ya, istrinya, ya, atau mertuanya atau ibunya, ini menjadi fitnah baginya, jadi musibah terkadang baginya, penghambat dia bagaimana dia taat kepada Allah, gara-gara hajat istrinya dia tidak bisa taat, yang haruslah waktunya untuk ibadah, akhirnya karena mencarikan rezeki akhirnya terlalaikan ibadahnya, fitnah baginya, keluarganya. Wa malihi, dan hartanya, betapa banyak orang-orang yang dia terhambat dari beribadah kepada Allah gara-gara kan hartanya. Wa nafsihi, dan dirinya sendiri. Wa waladihi, dan anak-anaknya, ya, karena urusan anak terlalaikan ibadah. Wa jarihi, dan gara-gara tetangganya dia berbuat buruk, ya, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari seluruh keburukan ini, fitnah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yukaffiruha as-siyam, ya, akan menggugurkan, ya, kesalahan-kesalahan tersebut as-siyam, ya, puasa. Puasa yang dia kerjakan itulah yang jadi penawar baginya atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan di dalam konteks-konteks yang disebutkan tadi. Kemudian wassalatu, dan salat pun juga menjadi penawar baginya, wassadaqatu, dan juga sedekah yang dia keluarkan, wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, dan juga tatkala dia
memerintahkan kepada orang untuk berbuat baik, wa nahyi 'anil munkar, dan melarang orang-orang mengerjakan kemungkaran. Inilah di antara penawar-penawar yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bagi seseorang yang dia bermasalah dalam permasalahan ini. Ya. Maka di sini jelas, sangat jelas sekali ya, bahwasanya puasa itu bisa menggugurkan kesalahan seseorang dan juga dosa seseorang. Kemudian yang kelima, as-siyamu yurabbiyal insana, ya, yurabbiyal insan ala sabri was-sidq, ya, mendidik seorang hamba untuk berada di dalam kesabaran dan kebenaran, ya. Kenapa? Ya, karena berpuasa dia bersabar, ya, sampai dari waktu dilarang baginya makan dan minum segala yang membatalkan puasa sampai dia berbuka. Nah, dia tahan dirinya agar tidak memakan atau agar tidak dia menjaga perilakunya. Dia bersabar melakukan hal tersebut. Kemudian wasidqi, yaitu dia harus berlaku benar. Artinya apa? Dia tidak bisa berbohong, ya. Dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya dia yang tahu dia berpuasa atau tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang tahu apakah dia berpuasa atau tidak. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sum syahras sabri ramadhana, ya, berpuasalah kalian pada bulan sabar, ya, yaitu bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan disebut dengan bulan kesabaran, ya. Kenapa? Karena di situ dilakukan ibadah puasa. Nah, kemudian yang keenam, as-siyamu yaj'alul insana sahihal jasadi wan nafsi. Ya, puasa ini dia juga bisa membuat seseorang, ya, sehat jasmaninya dan dirinya, sehat jasmani dan sehat rohaninya, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ughzu taghnamu", ya. Berperanglah kalian maka kalian akan mendapatkan ghanimah. Wasumu tasihhu, dan berpuasalah kalian akan sehat. Wasafiru tastaghnu, dan bersafarlah kalian maka kalian akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang dibawakan oleh pengarang hafizahullah taala. Ini hadisnya disebutkan oleh para ulama, hadisnya adalah hadis dhaif, ya. Hadis yang lemah. Baik. Kita masuk ke dalam rukun yang kelima, ya, dari rukun Islam atau rukun yang terakhir, ya, adalah hajju baitillahil haram, ya. Pergi haji ke baitillahil haram, ya. Disebutkan di dalam hadis Jibril, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, anta hujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kamu berhaji ke al-bait, yaitu baitillahil haram, ya, ke Makkah, ya, ke rumah Allah yang haram, yang suci, ya. Apa maknanya? Makna dari haji ini, ya, al-hajju lughatan, haji secara bahasa adalah al-qasdu, ya, tujuan, ya. Wa syar'an qasdul Ka'bah li adail manasik, ya. Ka'bah dijadikan sebagai tujuan untuk, ya, li'ada'il manasik, untuk menyelenggarakan al-manasik, ya. Maksudnya adalah tata cara pelaksanaan di dalam haji. Fi makanin makhsus, ya, di tempat yang makhsus, ditentukan, yang khusus. Wa fi zamanin makhsus, dan di waktu yang telah ditentukan. Bi fi'lin makhsus, dan juga pada pekerjaan atau tata cara yang juga sudah ditentukan. Artinya maksudnya apa? Fi makanin makhsus, artinya tempatnya sudah ditentukan, khusus. Tidak boleh seseorang dia meyakini sesuatu hal di luar ini. Contohnya, ada kuburan yang dikeramatkan. Lalu dikatakan orang yang menziarahi kuburan tersebut kalau sudah 7 kali sama seperti haji. Nah, ini tidak ada. Kenapa? Karena yang haji itu di sini disebutkan apa? Fi makanin makhsus. Dia pergi itu ke tempat yang telah ditentukan, di mana Baitillahil Haram, yaitu ke Makkah, ya, ke Ka'bah, ya.
Adapun yang lain di lain seluar ini, maka dia tidak termasuk ke dalam haji atau tempat yang dikeramatkan lalu dia pergi ke situ 7 kali, maka dia dikatakan sudah sebagai seorang yang berhaji. Ini tidak ada fi zamanin maksus, dan juga pada zaman atau waktu yang sudah ditentukan yang khusus. Ya, tidak bisa seseorang pada bulan ini ya lalu dia ingin berhaji, ya. Ada uangnya, lalu dia ada keinginannya, gimana lagi semangatnya, gimana kalau saya sekarang ini pergi haji, tidak bisa karena belum masuk bulannya. Bifi'lin maksus, dan pekerjaannya atau amalannya juga sudah tata caranya sudah ditentukan. Tidak bisa seseorang berbuat seenaknya saja, ya. Dia pengen haji gini, tatkala dia sa'i, dia katakan dia membaca nyanyi-nyanyian contohnya, ya. Nah, ini juga tidak diterima, ya. Kenapa? Karena dia ada tuntunannya dengan pekerjaan yang maksus yang sudah dikhususkan. Kemudian di sini para ulama di dalam pembahasan haji ini mereka juga menjelaskan tentang umrah, ya. Ma makna al-umrah? Umrah ini apa maknanya? Al-umrah lughatan, ya, secara bahasa dia adalah ziarah, ya, berkunjung, ya. Wa syar'an, secara syariat adalah ziaratul Ka'bah, ya, mengunjungi Ka'bah, ya, linuski, ya, untuk mengerjakan tata cara ibadah. Wa huwa tawaf. Yang pertama adalah tawaf. Kemudian sa'i, ya, dia sa'i. Kemudian wal halq, kemudian dia cukur rambutnya, dia botakkan rambutnya, au taksir, atau dia pendekkan, ya. Nah, itu, ya. Ini yang disebut dengan umrah. Kalau umrah tidak terbatas waktunya, ya. Adapun kalau haji dia terbatas waktunya di bulan-bulan yang sudah ditentukan, dan dia pekerjaannya atau tata caranya pun ada yang berbeda. Nah, di dalam haji kita ada wukuf, sementara di dalam umrah kita tidak ada wukuf, ya. Kemudian yang selanjutnya, ma hukmul haji wal umrah? Apa hukum haji dan umrah ini? Al-hajj wal umrah hukmuhuma, ya, haji dan umrah ini hukum keduanya adalah wajibun marrah wahidah. Dia hukumnya wajib bagi seorang muslim yang dia mencukupi syaratnya. Wajibnya berapa kali? 1 kali. Marrah wahidah fi umri, dalam hidupnya. Wajib 1 kali. Apa dia sudah cukup baginya? Syarat-syaratnya dia mampu secara mal, secara harta, dan juga secara kesehatannya, ya, maka dia wajib untuk mengerjakan umrah ini. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di sini disebutkan firman Allah, liqaulihi ta'ala, Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, ya. Bagi Allah, ya, hak, ya, untuk Allah, kewajiban bagi manusia adalah hajjul bait, yaitu berhaji, mengunjungi Baitullahil Haram, ya, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk pergi ke situ, ya, baik secara harta maupun secara jasmaninya. Wa qaulihi ta'ala, dan juga Allah juga mengatakan tentang umrah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, ya, sempurnakan haji dan umrah untuk Allah, ya, bukan untuk selain Allah, ya, agar dibilang sama tetangga kita Bu Haji atau Pak Haji, enggak, ya, walillah, ya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Waliqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu mana yang menunjukkan bahwasanya atau haji ini dia wajib 1 kali, ya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengatakan, ya, innallaha ta'ala kataba alaikumul hajj, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian, ya, al-hajj, yaitu haji, ya. Faqala, ya, lalu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi tatkala itu, yaitu siapa namanya? Al-Aqra'u bin Habis, ya, At-Tamimi. Dia mengatakan kepada Nabi, kullu amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun kita berhaji wahai Rasulullah? Ya, lalu Nabi diam, fasakat, ya, Nabi diam. Faqala, setelah itu Nabi berkata setelah diulangi, ya, di dalam riwayat lain ini di pertanyaan ini diulangi, kulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Lalu Nabi diam. Setelah itu Nabi berkata, ya, faqala law qultu na'am, ya, la wajabat, seandainya aku katakan tadi iya,
akan wajibkan kepada kalian haji tersebut setiap tahun. Thumma idan, kemudian apa yang terjadi? La tasma'un, kalian tidak akan mendengarkannya, wala tuti'un, dan kalian tidak akan mentaatinya setiap tahun. Akan terjadi masyaqqah atau keberatan bagi kaum muslimin, ya. Lakinnahu hajjatun wahidah. Nabi mengatakan tetapi dia adalah haji satu kali. Ini yang diwajibkan kepada kaum muslimin, ya. Baik, sebagaimana pembahasan sebelumnya, di sini juga disebutkan mata furidul haji. Kapan haji ini dia mulai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Furidul hajju fi sanati tasi'ati minal hijrah. Ya, haji ini dia mulai difardukan atau mulai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-9 dari hijrah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya berhaji satu kali, yaitu haji wada. Ya, itu haji terakhir Nabi, haji pertama dan haji terakhir. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya kewajiban kita hanya satu kali. Ya, bagi yang sudah berhaji, maka berikan kesempatan kepada yang lain untuk bisa berhaji. Ya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, apa faedah dari haji ini? Ya, Allah wajibkan, tentu ada hikmahnya. Ya, sebagaimana yang telah Anda sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ya, tatkala kita dalam bertanya ataupun yang lain sebagainya, ya, kenapa Allah wajibkan ini? Kenapa Allah perintahkan begini? Maka kalimat seperti ini kita tidak berhak menanyanya. Yang adapun yang kita sebutkan adalah apa hikmahnya, apa faedahnya. Ya, Allah mengatakan la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, melainkan manusialah yang ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Ya, nah di sini apa faedah dari haji yang Allah wajibkan kepada kita dan umrah ini? Ya, fawaidul haji wal umrati katsiratun jalilatun. Ya, faedah dari haji dan umrah ini dia banyak dan keutamaan atau faedahnya juga mulia. Ya, di antaranya adalah yang pertama takfirud dzunub. Ya, ini diulang lagi yaitu menggugurkan dosa seseorang. Wadukhulul jannah, tatkala dosa seseorang gugur, dia tidak ada lagi dosanya, maka apa yang mau dihanguskan? Masuk neraka, otomatis dia akan masuk ke dalam surga. Wadukhulul jannah, itu masuk ke dalam surga. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrah tukaffiru ma bainahuma. Umrah ke umrah itu adalah tukaffiru ma bainahuma, menggugurkan dosa yang terdapat antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur yang diterima Allah Subhanahu wa taala, laisa lahu jaza, tidak ada balasan yang Afwan, Ustaz, jaringan Anda jelek, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan yang cocok bagi seseorang yang dia berhaji mabrur, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali surga. Itu balasan yang setimpal baginya. Wa qauluhu, dan di mana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan man hajja falam yarfuth, orang yang dia berhaji lalu dia tidak melakukan dosa, ya, walam yafsuq, dan tidak melakukan kefasikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, ya. Baik, yang kedua, faedah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berhaji dan berumrah adalah nafyul faqr, ya, yaitu penafian terhadap kefakiran. Ya, Allah akan nafikan dirinya dari kefakiran. Ya, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wad dunuba kama yanfil kiru khabathal hadid. Ya, sesungguhnya tabi'u, ya, ikuti bainal haji wal umrah, yaitu haji dan umrah. Fa innahuma, sesungguhnya keduanya, yanfiyanil faqr, akan menghilangkan kefakiran, wadzunub, menghilangkan dosa seseorang, kama yanfiyal kir, sebagaimana al-kir, yaitu
alat yang digunakan orang yang kerja besi, memanaskan besinya seperti api itu, ya, khabathal hadid, dia menyingkirkan segala bentuk yang mengotori besi tersebut, dia singkirkan dengan itu, maka seluruhnya hilang. Wadhahab wal fiddah, begitu juga dengan emas dan perak, ya, walaysa lil hajjatil mabrurah thawabun illal jannah, dan tidak ada pahala yang pantas bagi seorang yang dia berhaji dan mabrur hajinya kecuali adalah surga. Ya, itulah yang Allah berikan kepada orang yang berhaji dan hajinya mabrur, tidak hanya sekedar pergi haji. Sampai di situ lalu dia shopping sana sini, beli ini, beli itu. Tujuan kita adalah ibadah, ya. Di saat kita sampai ke situ, maka manfaatkan waktu tersebut. Karena tidak semua orang yang bisa sampai ke situ. Ya, apabila kita tidak manfaatkan, pertama kita zalim kepada diri kita sendiri. Kemudian kita zalim kepada orang lain. Orang lain yang dia berjuang untuk sampai ke situ, dia tidak bisa sampai. Nah, kita diberikan, lalu kita sia-siakan. Ini adalah perbuatan yang zalim. Zalim kepada orang lain dan zalim kepada diri kita sendiri. Kemudian kita sibukkan diri kita dengan perkara dunia, beli ini, beli itu. Ini tidak pada tempatnya. Ya, sementara dia sampai di situ, seandainya dia manfaatkan, dia salat, memperbanyak salatnya, ya, baik itu di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, kesempatan tersebut ini akan besar pahalanya, di mana salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dilipatkan, ya. Salat di Masjid Nabawi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sebanyak 1.000 lipatan diberikan. Maka manfaatkan kesempatan tersebut. Nah, ini khusus bagi haji yang mabrur, ya. Kemudian yang ketiga, ar-ruju' kaman waladathu ummuh, ya. Faedah yang ketiga adalah seseorang yang dia berhaji dan berumrah dan hajinya sempurna, umrahnya sempurna, dia akan kembali kaman waladathu ummuh, sebagaimana dia dilahirkan pertama sekali oleh ibunya. Ya, artinya apa? Kembali fitrah, ya, kembali suci. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi telah kabarkan, Nabi katakan, man hajja lillah, barang siapa yang berhaji untuk Allah, falam yarfuth, dan dia tidak berbuat dosa di dalam hajinya, artinya dia tidak, bisa saja kita terjemahkan, dia tidak melakukan hubungan suami istri di situ, ya, tempat yang dilarang oleh Allah. Kemudian selanjutnya dia tidak berkata-kata kotor, ya, melakukan pekerjaan yang kotor, walam yafsuk, dan dia tidak melakukan kefasikan, raja'a kama waladathu ummuh, dia akan kembali sebagaimana dia dilahirkan oleh kedua orang tuanya, ya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Baik. Kam saatul an? Ya. Masih ada waktunya, ya. Baik. Baik, kita lanjutkan, Nah, ya. Ustaz. Ya, masih ada waktunya. Ya Rais Al-Fasal. Iya, Ustaz. Ustaz. Ya, Ustaz. Kam baqi min al-waqt? Kam baqi min al-waqt? Ini sampai jam 9 Ustaz, bisa dilanjutkan Ustaz. Ya, baik. Mari kita lanjutkan sedikit, ya. Ad-dars Sepuluh.
Cek, cek. Afwan, ini Ustadz keluar atau saya yang gangguan ya? Ada Keluar. mas di jaringannya. Ustadz ada yang lagi. keluar. Ya, kita lanjutkan ya pelajaran yang ketiga yaitu al-iman ya. Al-faslul awal ya. Yang pertama adalah al-imanu billah ya, beriman kepada Allah. Mal iman ya, apa iman tersebut? Al-imanu lughatan ya, iman secara bahasa adalah at-tasdiq yaitu membenarkan. Dan secara syariat Afwan, suaranya Ustadz tidak kedengaran Ustadz. Masalah jaringan kayaknya. ya, i'tiqadi bil qalbi, dia meyakini dengan hatinya, wa qaulun bil lisan, lalu dia mengatakan mengucapkan keimanan tersebut dengan lisannya, wa amalun bil jawarih, lalu dia beramal dengan anggota tubuhnya ya, lalu dia beramal dengan anggota tubuhnya. Nah, ini pengertian ya disebutkan di sini adalah secara ringkasnya. Adapun secara sempurnanya disebutkan oleh para ulama, artinya adalah ya tasdiqu bil qalbi, kemudian wa qaulu bil lisan, lalu wa amalun bil jawarih ya, yazidu bi taati wa yanqusu bi maksiati ya. I'tiqad atau tasdik membenarkan dengan hatinya, lalu dia ucapkan dengan lisannya, kemudian dia amalkan dengan perbuatannya, dan iman tersebut dia bertambah tatkala seseorang melakukan ketaatan dan dia berkurang tatkala seseorang melakukan kemaksiatan. Ini ta'rif secara sempurna ya tentang makna dari keimanan. Nah, di bawahnya disebutkan hal imanu yazidu wa yanqus. Ya, apakah iman ini dia bertambah dan berkurang? Ya. Dan apa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah tentang perkara ini? Ya. Nah, ahlu sunnati wal jamaah, orang yang dia berpegang kepada sunnah, ya, berpegang kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Al-Quran dan Sunnah, dia meyakini bahwasanya iman itu dia bertambah dan berkurang. Ya, ini harus sesuatu yang harus diyakini bahwasanya iman tersebut dia bertambah dan dia berkurang. Ya, jangan seperti ya seperti orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan iman ini dia tidak bertambah dan dia tidak berkurang. Maksudnya iman ini tetap saja. Ya, seperti Murji'ah ya. Ya, mereka mengatakan bahwasanya iman itu mau orang dia bermaksiat, contohnya dia sudah berzina, imannya sama orang yang taat beribadah sama. Kenapa? Dia tidak berkurang. Ya. Dia tidak berkurang dan dia tidak bertambah. Ya. Iman itu tetap seperti itu saja. Adapun kita ahlu sunnati wal jamaah meyakini bahwasanya iman itu dia bertambah dengan ketaatan, lalu berkurang dengan
kemaksiatan yang dikerjakan oleh orang tersebut. Nah, dalilnya mana? Ya, dalilnya adalah di mana Allah mengatakan di dalam surat Al-Anfal, Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman, mukminun, orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, apabila mereka diingatkan ya dengan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, ya bergetar hati mereka, wa idza tuliyat alaihim, apa dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, ayatuhu, ayat Allah dibacakan kepada mereka, zadatuhum imana, akan bertambah keimanan mereka. Ya, diperdengarkan ayat-ayat Allah adalah ketaatan, bertambah keimanannya, menandakan keimanan. Kalau dia sudah bertambah, berarti juga dia ada tatkala dia berkurang. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal, ya. Bima yazidul iman wa bima yanqus, ya. Bagaimana iman ini dia bisa bertambah dan bisa berkurang? Dari mananya? Ya, yazidul iman bitta'ah. Ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, iman ini akan bertambah tatkala seseorang mengerjakan ketaatan. Contoh, ya, seseorang yang dia rajin salat, ya, ke masjid, seorang laki-laki, lalu dia biasanya tiap subuh itu bangun, azan orang, dia bangun, kemudian dia pergi ke masjid. Coba satu kali, ya, dia tidak pergi ke masjid, dia teruskan tidurnya. Hari besoknya dia akan terbiasa dengan tidurnya itu, ya, dia akan terbiasa dengan tidur paginya itu, ya. Maka ya, berkurang di saat dia mengerjakan maksiat, berkurang keimanannya, dia mulai malas. Di saat dia rajin ke masjid, ketaatannya bertambah kepada Allah, imannya juga mulai bertambah kepada Allah. Wa yanqusu bil maksiyah, dan setiap maksiatan yang dikerjakan itu akan mengurangi keimanan, ya. Maka seseorang apabila dia ingin taat kepada Allah, jauhi kemaksiatan agar imannya terjaga, ya. Taib, ya. Kam arkanul iman. Nah, ini rukun iman, ya. Ya, wa ma daliluha, dan apa dalilnya? Rukun iman sebagaimana yang sudah antum pahami, ya, arkanul imanu sittah. Rukun iman ini dia ada 6, ya. Ya, iman itu dia ada 6, ya, ada 6. Kalian beriman, ya, kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, lalu iman kepada para rasul, dan iman kepada hari akhir, ya. Lalu kalian juga beriman kepada takdir baik dan takdir yang buruk, ya. Nah, seluruhnya ini harus kita imani, harus kita percaya, dan dengan konsekuensinya seluruhnya, ya. Akan datang pembahasannya tentang satu persatu tentang masalah keimanan ini. Tak boleh satu pun dari keimanan ini kita ungkiri atau kita tak imani, ya. Contohnya, tidak ada takdir. Bahwasanya kita di sini, ya, kita memakan apa yang kita usahakan, kita menjalani apa yang kita usahakan, tak ada takdir Allah. Tak boleh, ya, seseorang mengingkari hal ini. Bahkan Allah mengatakan wa may yakfur bil iman, seseorang yang dia kufur terhadap keimanan, cukup satu saja yang dia pungkiri, dia tidak percaya satu dari keimanan ini, ya, maka apa yang akan terjadi? Faqad habita amaluh, maka amalnya akan dihapuskan seluruhnya. Tidak ada fungsi amal perbuatannya yang telah dia kerjakan. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan pada hari akhir dia termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana tidak rugi? Ya, Allah sebutkan amilatun nasibah tasla naran hamiyah, sudah capek beramal di atas dunia tapi amalnya tidak diterima, ya. Kenapa? Karena dia kufur terhadap salah satu dari keimanan ini. Bahkan Ibnu Umar, ya, sebab disebutkannya hadis tentang innamal a'malu tentang hadis ini, Jibril bertanya kepada Nabi SAW, itu sebabnya adalah adanya seseorang yang dia mengaku bahwasanya tidak percaya takdir. Nah, lalu disebutkan oleh Ibnu Umar hadis ini,
lalu disampaikan bahwasanya seandainya dia menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud, ya, zahaban, ya, berupa emas sebesar gunung Uhud, ya, tidak akan Allah terima sepeser pun, tidak akan Allah terima sedikit pun. Nah, ini bahayanya seseorang yang mengingkari keimanan. Ada lagi orang mengingkari bahwasanya tidak ada hidup setelah kematian, ya, bahwasanya setelah kita mati habis, ya, tidak ada balasan, kita mati habis. Ini orang seperti ini dia akan merugi dan akan dihapuskan seluruh pahala yang sudah dia kerjakan. Ya, wallahu taala a'lam. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya. Apabila ada salah dan janggalnya, Anda mohon maaf, ya, kita sempat terputus di akhir-akhir ini. Ya. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhalu. Ana Ustaz min fadlik. Ya, baik, awalan nukhbirukum la naqbal ay su'alin alladhi laysa lahu alaqah bidarsina al-yawm. Ya. Naam. La fahimtum, ya. La nasmah wa la naqbal, ya, ay su'alin alladhi laysa lahu Untuk ya, coba diulang. Ya, fadhal ulang. Apa soalnya? naam unzur ila Safwan ar-Rabi' wa 20 kan. Ya. Arba'ah wa ishrun. Naam. Huna Arba'ah fi ay kalimat mushkilah. sas'alu min kalimat imsak Imsak. Baik. min kalimat misal Ayo. Aina mushkilah. imsak huna min kalimatin sawa bi satu kata dengan kalimat misk. Misk, nah itu beda, itu parfum, ya. Adapun di sini menahan artinya, ya, di sini menahan. Adapun misk, atau tahu misk Dari itu bahasan, ya, dia dari ghazal, dari rusa. Ada satu kantong di dalam tubuh rusa itu, ya, dia ada mengandung cairan. Itu yang digunakan sebagai parfum. Itu parfum, ya, misk. Adapun ini, ya, wa khitamuhu misk, ya, wa fi dzalika falyatanaffasu mutanafisun, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya parfum. Adapun ini dia artinya menahan. Ya, beda. Ya. Ada yang lain? Ana Ustaz, Ya, tafadhal. apa Ustaz tadi ma'anal kilu di Indonesia kan apa itu Ustaz? Di halaman Iya. Taib. Yang besi tadi, ya. Iya Ustaz. Antum tahu ada, ya, apa ya? Semacam yang dia digunakan juga untuk memasak itu. Yang dia dia kalau kita tekan lalu keluar apinya. Keluar apinya itu, paham? Kayak apa ya? Kayak pistol, ya, lalu dia pas ditekan, ya, keluar apinya, kuat keluarnya gitu. Apa Korek namanya? gitu. Anda tidak tahu. Bukan, ya. Dia, ya, semacam itu, cuman apinya besar itu. Oh ini saja. Kalau sekarang di zaman sekarang tuh kadang anak lihat sih yang kue-kue dibakar pakai itu tuh saja. Iya, yang seperti itu, yang dia itu. Ya kan orang besi kan dia gunakannya api yang besar gitu kan. Nah, Ustaz. Ya kurang lebih seperti itu. Terbayang. Jazakallah khair. Ya. Wa iyyakum wa iyyakum. Ya, al-akhar.
Silakan yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan. Ustaz. Ada lagi? Ustaz. Iya, tafadhal. Ustaz, untuk kodok puasa Ramadan niatnya dari malam hari ya? Puasa Ramadan. Untuk kodoknya Ustaz. Qadanya. Iya. Iya. Sebagaimana dia niatkan puasa, dia sahur. Di sahur itu dia niatkan dia puasa qada. Ini Ustaz, Dia puasa. bila malam harinya dia berniat, lalu di kala sahur dia membatalkan niat atau merubah niatnya menjadi puasa sunnah. Apa ini Iya. boleh Ustaz? Iya, yang jelas ya Allah taala alam, dia berniat ketika dia sahur, yang jelas. Ya, dia berniat ketika dia sahur. Ya. Nah, puasa qada ini ya adalah wajib. Hukumnya wajib. Dan dia tidak boleh ya membatalkan begitu saja. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah dia kerjakan, dia tidak sahur, kemudian dia berpuasa. Ya, kemudian ketika dia di siang hari teman-temannya datang bertamu ke rumahnya, dia tidak enak lalu dia batalkan puasanya, tidak masalah. Ya. Adapun beda dengan puasa qada ya. Yang jelas niatnya ketika dia makan sahur. Ya. Wallahu taala a'lam. Afwan Ustaz, Ya. izin bertanya boleh? Tafadhal. Baik Ustaz, untuk perihal puasa ini ada di beberapa negara yang memang jam puasanya itu cukup panjang Ustaz, sekitar hampir 20 jam mungkin. Nah, ini baru buka, kemudian dia sholat maghrib, sholat isya, kemudian sudah masuk ke terbit fajar lagi. Nah, ini bagaimana dengan orang yang tinggal di negara yang seperti ini Ustaz? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, dia mengikuti kaedah syariat ya. Dia min tulu'il fajr sampai terbenamnya matahari. Ya. Ini yang dia ikuti. Kalau dia waktunya lama, ya dia bersabar dengan hal itu. Ya. Dia bersabar dengan hal itu. Ada yang cepat, ada yang juga yang lama, ada yang sedang. Ya, maka dia bersabar akan hal tersebut. Ya. Yang jadi penghalang baginya hanya seandainya dia dilarang berpuasa di negara itu, dia tidak boleh berpuasa, dia tidak boleh melaksanakan kegiatan keagamaannya, dia dilarang sholat, dia dilarang berpuasa, maka di saat itu baru dia diperintahkan untuk hijrah, wajib baginya untuk hijrah. Tapi kalau dia diperbolehkan puasa, dia diperbolehkan sholat, tidak ada masalah, dia bersabar akan ketentuan Allah tersebut, ya. Makanya di sini ya ada pembahasan kita selanjutnya, al-imanu ya biqada'illahi ta'ala, iman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia tinggal ya, dia bisa menjalankan agamanya, dia bersabar walaupun dia lama. Dan puasa seseorang, ikhwan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan pahala yang berbeda-beda ya. Itu yang paling jelas. Mereka mendapatkan pahala yang berbeda-beda. Dan kata para ulama ya, al-ajru ya ala qadri masyaqqah ya, pahala itu tergantung iya, bahasanya pahala ya, pahala orang yang berpuasa itu berbeda-beda. Orang yang puasa lama itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan orang puasa yang sebentar waktunya, ya. Nah, disebutkan al ajru ala qadri masyaqqah.
ya pahala itu tergantung betapa besarnya hambatan atau kesusahan bagi seseorang yang mengerjakan ibadah tersebut. Semakin susah, semakin besar pahalanya. Orang yang di tempat ana tinggal di wilayah yang ya, taib ya. Orang bangun subuh ya, ada di daerah yang panas contohnya. Dia bangun subuh dengan keadaan sejuk, nggak ada dingin misalnya. Nah, ada orang yang tinggal di tempat yang pegunungan, yang dingin udaranya, ya, bangun tidur dingin, ya, wudhu dingin, ya, tingkat kemalasan tinggi, ya, masyakohnya besar, kesulitannya besar. Nah, orang beda, ya, yang satu pahalanya beda, yang satu lagi pahalanya juga berbeda, tergantung betapa besarnya kesulitan dia hadapi tatkala dia melaksanakan ibadah tersebut. Wallahu taala alam. Halas. Ya, izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Ini gini Ustadz, tentang bacaan amin ini di alifnya itu yang panjang atau mimnya Ustadz? Ya. A-nya panjang, kemudian mimnya juga panjang. Amin. Ya. Berarti bukan apa ya? Ya, Pak. Panjang keduanya. Bukan alifnya panjang. Karena di buku kitab apa Ustadz? Imam Nawawi Anda baca Ustadz, katanya pendapat yang sahih itu A-nya dipanjangkan Ustadz daripada mimnya. Wallahu ta'ala alam, ya, jumhur mengatakan panjang keduanya. Amin, ya. Adapun kalau A-nya saja yang panjang, beda juga artinya. Ya. Atau min-nya saja yang panjang juga beda artinya. Nah, adapun arti dari amin, ya, kabulkanlah. Nah. Allah ta'ala alam. Thayyib Ustadz, jazakallah Ustadz. Wa iyyakum. Baik, ya. Baik, mungkin kita cukupkan pertemuan kita. Selesai kita membahas tentang al-Islam, ya. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang al-iman, ya. Kita juga sudah sebutkan pengantar dari al-iman tersebut. Ya, kita akan masuk pada pertemuan besok, pertemuan selanjutnya minggu depan insyaallah tentang rukun iman yang pertama, yaitu antu minabillah. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala alam, itu saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah dan kurangnya ana mohon maaf, ya. Semoga Allah balas, ya. Antum, ya, duduk di dalam majelis ilmu, mendengarkan hadis Nabi, mendengarkan ayat Al-Qur'an. Semoga Allah berikan balasan yang berlimpah dan Allah bukakan ilmu, Allah inginkan kebaikan bagi antum dan Allah fakihkan antum kepada agama, ya. Allah taala a'lam, ya. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.